Ya, assalamualaikum, hai teman. Di sini Gumi. Dan kali ini kembali lagi di episode Match to Hell ya. Kali ini kita akan bahas Chlamydia trachomatis, terutama di bagian infeksi kelaminnya ya. Ya, langsung aja aku buka notesku lagi. Jadi ini berdasarkan dari Fitzpatrick. Jadi kalian nggak perlu takut atas kebenarannya gitu. Jadi harus santuy gitu ya. Ya, kita mulai aja. Jadi Chlamydia merupakan infeksi menular seksual yang klinisnya itu tergantung ya. Jadi bisa di banyak organ dan kena membran mukosa sistem optalmik, genitourinary dan juga respiratorik. Itu biasanya organ yang paling sering terkena oleh chlamydia. Dan klinisnya juga tergantung sistem organ yang kena seperti tadi. Dan secara umum penyakitnya itu bertahan lama dan adanya sequel. Kemudian di US ini adalah infeksi menular seksual paling tinggi dengan 1,4 juta laporan kasus. Dan faktor risikonya itu adalah multiple sex partner, usia muda, dan juga kulit hitam. Nah, mungkin hal ini juga bisa berkaitan karena jaringan sosialnya atau social networknya yang ya gitu-gitu aja orangnya ya, dan keterbatasan pada akses untuk fasilitas kesehatan. Kemudian untuk klinisnya itu tergantung sistem yang kena, usia, dan jenis kelamin, serta ada serovarnya. Jadi chlamydia ini ada kayak istilahnya strain-strainnya gitu ya. Kalau di sini nyebutnya serovar. Kemudian paling sering itu kena uretritis atau cervicitis. Kemudian pada laki-laki itu uretritis ya, itu gejalanya ada dysuria, kemudian discharge watery maupun mucoid. Kemudian discharge-nya itu bisa sedikit doang. Dan karena sedikitnya itu kadang-kadang pasien itu datang keluarnya hanya kayak dalamannya ternoda gitu. Kalau dari Fitzpatrick itu stained underwear gitu ya. Kemudian discharge-nya itu beda dengan uretritis GO. Tapi sebenarnya itu banyak manifestasi klinis yang overlap gitu, jadi mirip-mirip ya. Kemudian discharge dan dysuria ini nggak bisa jadi eksklusi dari antara chlamydia maupun GO. Kemudian dia juga bisa menimbulkan epididymitis maupun proctitis atau inflamasi pada rektum. Dan kemudian Neisseria gonorrhoeae dan juga chlamydia trachomatis itu etiologi paling sering pada epidemiologi dengan usia kurang dari 35 tahun. Kemudian kalau epididymitis itu cirinya adalah unilateral pain dan swelling pada testis dengan disuri. Dan kalau proctitis itu kenanya biasanya chlamydia dengan serovar D sampai K. Kemudian di proctitis, kalau kena proctitis ya itu ada gejalanya gatal, pruritus, pain, kemudian ada discharge mukopurulen dari rektum. Wow. Dan kemudian proctitis itu kalau chlamydia untungnya cuma sampai rektum aja, nggak ascending naik ke usus dan seterusnya. Kemudian untuk cervicitis itu adanya discharge mukopurulen. Dan mayoritas chlamydia pada wanita sebenarnya asimptomatik. Jika ada disuri pada wanita itu juga bisa berarti nggak hanya cervicitis tapi juga uretritis. Kemudian komplikasi pada wanita terutama itu bisa pelvic inflammatory disease ya. Jadi kombinasi antara bisa inflamasi endometrium, salving, dan juga peritoneum. Dan kemudian biasanya pada PID-nya ada nyeri perut bawah, muntah, kemudian tenderness pada cervix ataupun apex uteri. Biasanya kita periksa pakai bimanual itu ya. Dan bisa juga silent PID-nya. Kemudian sequel dari PID ini cukup mengerikan ya, ada infertilitas, kehamilan ektopik, kemudian nyeri pelvis yang kronis karena inflamasi dan juga scarring yang ditimbulkan dari PID. Kemudian kalau infeksi pada perinatal itu bisa terkena konjungtivitis dan juga pneumonia. Kemudian kalau kena konjungtiva atau kena matanya ini biasanya namanya ophthalmia neonatorum ya, karena infeksi dari kanal lahir atau jalan lahir. Dan biasanya ophthalmia neonatorum ini baru muncul gejalanya 1 sampai 2 minggu pos lahir. Itu gejalanya adalah adanya discharge oculi purulent dengan erythema pada kelopak mata. Dan kalau pneumonia itu biasanya munculnya 8 minggu pos lahir dengan adanya gejala pada hidung, nasal symptom kayak pilek gitu, tachypnea, batuk staccato. Ini batuk staccato aku cari di Google tuh kayaknya whooping ya maksudnya. Kemudian kalau untuk diagnosisnya bisa, kalau misalkan yang komplikasinya tadi ya, itu bisa kultur dari spesimen nasofaring. Dan kalau pada ada pneumonia karena chlamydia ini biasanya pas dewasa itu lebih mudah asma. Dan juga bisa ada komplikasi lain yaitu reaktif artritis karena imun mediated karena adanya infeksi pada mukosa tadi. Dan untuk chlamydia trachomatis sendiri ini dia non-motil, gram negatif, dan bersifat obligat intrasel
Kemudian bentuk infeksiusnya itu dinamakan dengan elementary bodies. Kemudian elementary bodies ini masuk ke, kan dia kan obligat intrasel ya, berarti harus masuk ke sel. Itu dia masuk via endositosis, dan setelah masuk itu dia menjadi badan inklusi atau inclusion bodies. Artinya inclusion bodies itu kayak jubah gitu ya. Karena bodies ini kalau kalian lihat fotonya di Google gitu, dia melingkupi nukleus dari sel hostnya. Itu biasanya stay di inclusion bodies itu selama 6-8 jam, kemudian berubah jadi reticulate bodies, di mana dia bisa mengikuti replikasi dari sel host. Kemudian nanti reticulate bodies ini jadi EB lagi atau elementary bodies lagi untuk bisa lepas dari sel dan menginfeksi sel lain. Kemudian si Chlamydia trachomatis sendiri ini terdiri dari 15 serovar dengan presentasi klinis yang berbeda-beda. Jadi kalau serovar A sampai C itu konjungtivitis biasanya, D sampai K itu UTI atau infeksi urinary tract, dan L1 sampai L3 itu biasanya lymphogranuloma venereum. Nah, kalau kalian ada misalkan soal-soal tentang LGV gitu, atau menemukan pasien dengan LGV, limfonodi inguinal membesar gitu-gitu, kalian bisa curiga untuk chlamydia. Kemudian sel target dari infeksi dari Chlamydia trachomatis ini adalah epitel dari endocervix, konjungtiva, uretra, dan juga rektum. Kemudian sel yang terinfeksi ini melepaskan IL-8 dan sitokin lain ya, biasa neutrofil datang, kemudian disusul limfosit, makrofag, ada sel plasma, eosinofil gitu. Kemudian biasanya kalau parah bisa terjadi scarring dan fibrosis. Kemudian transmisi melalui mukosa oral, anal, dan vagina. Kemudian gejala muncul 1-3 minggu setelahnya. Kemudian sering chlamydia ini koinfeksi dengan gonori dan dapat meningkatkan resiko dari HPV atau human papillomavirus yang menyebabkan kondiloma acuminata. Dan kultur spesimen endocervix atau uretra itu bisa diagnostik, dan selain itu bisa menggunakan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test. Itu setahuku kayak semacam PCR gitu, tapi ada tambahan-tambahannya gitu. Nah, kemudian konfirmasi laboratorik ini dibutuhin untuk diagnostik, jadi nggak hanya suportif aja. Dan kalau pada klinis dengan UTI itu bisa spesimen uretra atau cervix atau first catch urine kalau menurut Fitzpatrick ya. Di laki-laki maupun perempuan juga bisa. Kemudian paling spesifik labnya itu adalah NAAT tadi. Kemudian diagnostik itu kalau spesimennya di UTI ya, nggak di anal maupun orofaring. Dan NAAT ini kelemahannya adalah pertama, dia nggak bisa bedain serovarnya chlamydianya. Dan kedua, dia mendeteksi DNA atau RNA chlamydia bahkan 3 minggu setelah treatment. Jadi bisa false positif gitu ya. Dan kemudian untuk tata laksananya, ini catatanku cukup simpel sih. Jadi dia pakai azithromycin 1 gram per oral single dose ataupun doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Kemudian azithromycin ini lebih disarankan karena ada pasien karena cuma single dose ya. Kemudian azithromycin ini cure rate-nya cukup tinggi 97%. Dan kalau gejala terus ada atau resiko infeksi dapat dilakukan tes ulangan. Nah, tes ulangan ini dilakukan paling tidak 3 minggu pos tata laksana karena NAAT bakal mendeteksi kalau sebelum 3 minggu pos tata laksana bisa false positif gitu ya. Nah, kemudian tes rutin ini kalau tes rutin ya nggak direkomendasikan kecuali lack of adherence dari pasien ataupun hamil. Kalau mau tes itu tes pasca tata laksana ya, bisa direkomendasikan tuh 3 bulan atau 1 tahun pos tata laksana. Kemudian kalau ada rekurensi infeksi itu biasanya karena reinfeksi, bukan karena gagal tata laksana. Dan untuk edukasinya itu tidak melakukan hubungan seksual sampai kedua pasangan itu dites dan juga ditata laksana. Dan harus dites juga untuk gonori, HIV, dan juga sifilis. Kemudian terakhir untuk dari CDC rekomendasinya itu adalah adanya screening tahunan pada wanita yang seksual aktif kurang dari 25 tahun usianya dan pada wanita dengan faktor resiko di atas tadi ya. Jadi ada multiple sexual partner, usia muda, dan juga kulit hitam. Dan juga pada selain itu rekomendasi CDC untuk tes tahunan juga pada LSL atau gay. Ya, gitu aja datanya dikit. Ya jadi untuk chlamydia ini karena dia bagian dari kalau di Fitzpatrick ini bagian dari IMS ya, jadi babnya cuma sedikit. Semoga bisa membantu buat kalian. See you in the next episode.